Nuwun basuki langgeng, salam rahayu, rahayu, rahayu. Kepada sedulur Warok Wengker Akademi, kali ini saya akan menyampaikan tentang ajaran manunggaling Kawula Gusti. Kepada sedulur Warok Wengker Akademi, apa yang saya sampaikan seyogyanya untuk menambah referensi, wacana, untuk memperkaya pemahaman dan menambah pembendaraan ajaran Jawa. Soal benar dan salah, saya harap para sedulur bisa arif dan bijaksana dalam menyikapinya. Ajaran manunggaling Kawula Gusti di kalangan masyarakat Jawa itu sangat populer, karena ajaran ini sebenarnya jauh sudah ada sebelum masuknya agama di Pulau Jawa ini. Ini adalah ajaran asli dari leluhur Jawa. Dasar dari ajaran manunggaling Kawula Gusti bukanlah klaim sebagai Tuhan, tetapi sebuah langkah dalam kehidupan seseorang yang menciptakan kehadiran Tuhan dalam dirinya dan nafasnya, karena kedekatannya dengan Tuhannya dalam segala tindakan. Saat dia duduk, tidur, setiap detik, setiap nafasnya, dia merasakan kehadiran Tuhan. Konsep manunggaling Kawula Gusti menjadikan agama sebagai ruh utama dalam kehidupan, sebagai dasar dalam segala perbuatan. Dengan konsep manunggaling Kawula Gusti yang diajarkan oleh Sunan Kalijaga atau Sejiti Jenar ini membuat perbedaan antara para wali songo. Kenapa? Ini indikasi salah satunya adalah rakyat ini tidak ada gap, tidak ada kasta, tidak ada orang yang merasa suci, jadi orang yang merasa benar, orang yang merasa paling tinggi itu tidak ada dalam konsep ini. Semuanya sama. Ini ditakutkan jika ini terjadi, maka rakyat akan terjadi pemberontakan, ada terjadi stabilitas keamanan itu terganggu. Itu yang dikhawatirkan. Terlepas dari itu, Syekh Siti Jenar atau Sunan Kalijaga ini murid-muridnya adalah orang-orang, banyak dari orang-orang yang backgroundnya begal, perampok, preman, pembunuh, peminum, dan sebagainya, ya. Jadi sehingga ini ditakutkan menjadi salah juga. Padahal Sunan Kalijaga atau Siti Jenar benar-benar mewanti-wanti, benar-benar mengajarkan dan menyadarkan mereka, ya, dengan sistem konsep manunggaling Kawula Gusti. Nah, hal ini kemudian dianggap sebagai konsep yang menyimpang dari ajaran Islam. Oleh karena itu, timbullah perselisihan antara para pengawal dengan sejumlah tokoh penting di dekat Keraton Argopurogiri atau yang sekarang disebut Gresik. Wali Songo mengajarkan Islam dengan menekankan syariat. Nah, ini salah satu juga banyak orang yang tidak masuk ketika ditekankan bab syariat, karena di situ ada jas atau kehakiman tentang perilaku seseorang. Nah, konsep manunggaling Kawula Gusti ini jelas terdengar di semua bidang kehidupan masyarakat Nusantara kuno. Jadi leluhur kita ini sudah mengenal Tuhan. Jadi dulu mereka, leluhur kita itu sudah luar biasa. Nah, jadi kalau dibilang syariat itu tidak masuk. Nah, maka dengan konsep manunggaling Kawula Gusti inilah sangat masuk Sunan Kalijaga menyampaikannya. Manunggaling Kawula Gusti juga disebut sebagai penyatuan manusia dengan Tuhan. Anggapan bahwa Gusti adalah perumpamaan tentang Tuhan itu tidak sepenuhnya benar. Ya, jadi Gusti itu Tuhan itu Gusti itu adalah pancaran atau personifikasi dari substansi Tuhan. Jadi tidak bisa
dianggap bahwa Gusti itu adalah Tuhan, tapi itu adalah personifikasi dari substansi Tuhan. Nah, Gusti Pangeran yang dimaksud adalah personifikasi dari zat urip. Ya. Gusti Pangeran atau Tuhan atau Allah itu ya personifikasi dari zat urip atau emanasi atau pancaran dari Tuhan. Nah, dalam ajaran ini Seswiti Jenar tidak pernah menyebut dirinya Tuhan. Jadi tidak seperti yang di film-filmkan bahwa Seswiti Jenar mengaku Tuhan. Itu salah. Seperti yang diomongkan oleh salah satu ulama bahwa Seswiti Jenar mengaku Tuhan. Itu salah. Sangat salah. Nah, yang benar adalah Seswiti Jenar tidak pernah mengaku atau menyebut dirinya Tuhan. Nah, manunggaling kawula Gusti bukanlah mencampur adukkan Tuhan dengan ciptaannya, tetapi karena Sang Pencipta dianggap sebagai tempat semua ciptaan berpaling kembali kepadanya dan manusia menyatu dengan Tuhannya. Ini selaras dengan dalam Islam yaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam paham manunggaling kawula Gusti mengajarkan bahwa cita hidup yang harus dicapai manusia adalah mendapatkan penghayatan, persatuan dengan Gusti Pangeran. Manunggal kawula marang Gusti Pangeran adalah zat Tuhan yang bersifat esa, yang meliputi hambanya. Manunggal menjadi satu akan sempurna karena kodratnya. Nah, sebenarnya ajaran ini adalah ajaran kebatinan karena lebih menerangkan aspek kejiwaan daripada aspek lahiriah. Sehingga dalam arti lebih luas, manunggaling kawula Gusti, yaitu artinya juga bersatunya manusia dengan manusia. Jadi tidak ada kasta, tidak ada orang itu merasa paling baik, merasa paling tinggi, merasa paling suci. Tidak ada. Nah, semua orang sama. Jika ini benar-benar disadari, maka tidak akan ada dinding pemisah antara satu dengan orang yang lain. Orang tidak akan mempedulikan latar belakang manusia lainnya. Terbebas dari agama, suku, dan ras. Semua saling menghargai, menghormati secara wajar dan proporsional. Semuanya melakukan toleransi. Yang mana saat ini toleransi itu sangat langka sekali. Nah, Gusti Pangeran sebagai esensi atau hakikat atau kenyataan atau kasunyatan dan manusia ini adalah sifat-sifat ilahi. Sehingga seperti ungkapan aku adalah Tuhan, itu bukan berarti aku manusia yang Tuhan, tetapi Tuhan melalui jasad ini, melalui jasad saya ini, melalui jasad panjenengan semua, sedulur-sedulur semua, menyatakan keberadaannya. Gusti Pangeran sudah manunggal dalam diri manusia, atau disebut dengan kesadaran sejati. Nah, pemaknaan Gusti Pangeran sebagai esensi ini terjadi karena justru Tuhan itu menghendaki agar rahasia keilahiannya tersingkap oleh adanya alam raya. Dan alam raya merupakan sungguh-sungguh adalah sifatnya. Alam merupakan rahasia ilahi yang harus ditembus oleh manusia yang merupakan bagian dari alam raya ini. Nah, memang manunggaling kawula marang Gusti ini baru dalam tataran pengertian yang diperoleh dengan kesadaran. Namun pengertian itu di dalam Jawa disebut kaweruh. Kaweruh ini weruh dengan mata kepala sendiri, ngerasane rasane kepiye, bagaimana bangganya, bagaimana sedihnya, bagaimana rasanya sakit, seneng, semuanya dirasakan dengan sendiri. Bukan hanya sekedar cerita atau teori. Kaweruh adalah suatu kejadian yang mengubah manusia itu sendiri, yang memberikan dimensi dan kedalaman baru bagi eksistensinya, menjadi realitas baru manusia itu sendiri. Nah, sehingga pengertian yang awalnya tertutup dan belum operasional dengan kaweruh ini bisa diaktualisasikan, yaitu kemampuan untuk mengembangkan bakat, kreativitas, keterampilan, dan kecerdasan. Maka nilai kaweruh akan sangat mengantarkan manusia kepada keadaan manunggal antara keakuan ego menjadi aku ilahi. Ya.
Berdasarkan pengertian ini, maka pada aplikasi keimanan manunggaling kawula marang Gusti tampak bahwa fungsi sebagai kalifatullah di muka bumi ini benar-benar nyata. Manusia adalah cermin, manusia adalah pancaran dari wujud Allah dengan fungsi irodah dan kodrat yang berimbang. Nah, itu sedulur, sedikit ulasan tentang manunggaling kawula Gusti yang diajarkan oleh Sunan Kalijogo atau Siti Jenar, karena sesungguhnya tidak ada yang mengaku bahwa dirinya adalah Tuhan dari konsep manunggaling kawula Gusti ini. Nah, dan Siti Jenar pun tidak pernah mengaku dirinya Tuhan. Nah, itu semua adalah karangan film yang biar laku di pasaran. Jika ada ulama yang mengatakan jadi mereka adalah salah dalam mempelajari sejarah. Ya. Sekian dari saya yang biasa saya sampaikan kepada sedulur Warok Wengker Academy. Semoga bisa menambah referensi dan wacana untuk memperkaya pemahaman dan menambah perbendaharaan ajaran Jawa. Sekian dari saya. Salam Rahayu, Hong Ulun Basuki Langgeng. Oh.